Baik, perkenalkan nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini kami dimintai untuk mereview kembali buku dari Sing Han Seng tentang politik slogan. Slogan mengacu pada frasa politik pendek dan mencolok yang digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan mendorong untuk bertindak. Penggunaan slogan politik memiliki sejarah panjang di Tiongkok. Buku ini berpendapat bahwa slogan politik tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Yang pertama, deklarasi niat. Yang kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional. Yang ketiga, propaganda negara sebagai sarana persuasi massa. Dan yang keempat, panggilan untuk dukungan intelektual. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian dan dorongan untuk bertindak. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan secara berlebihan alasan strategis dari konsep-konsep tersebut. Namun, sifat slogan memutuskan bahwa itu adalah frasa politik yang pendek dan dengan demikian merupakan gagasan yang luas dan kabur. Deklarasi niat menandakan dua tingkat hubungan kekuasaan. Yang pertama, visi pribadi pemimpin puncak, dan yang kedua, visi Cina sebagai pemimpin regional. Dalam hal ini, pengenalan konsep tidak hanya tentang mengkomunikasikan visi tetapi juga tentang relasi kuasa. Dalam hal ini, pengenalan konsep tidak hanya tentang mengkomunikasikan visi, tetapi juga tentang relasi kuasa yang melekat padanya. Dengan kata lain, itu lebih dari sekedar pernyataan niat. Ini membawa fungsi kedua dari slogan, menegaskan kekuatan dan menguji dukungan. Ketika slogan kritis diajukan oleh seorang pemimpin puncak, itu tidak hanya menandakan visinya, tetapi juga mengharapkan untuk membangun otoritas pribadinya. Misalnya, dalam beberapa tahun pertama, ketika seorang pemimpin baru mengambil alih kekuasaan, dia akan memperkenalkan slogan-slogan baru untuk menandakan visi kepemimpinannya sendiri. Dalam hal ini, respon aktor domestik terhadap slogan ini tidak hanya mewakili tanggapan mereka terhadap visi tersebut, tetapi juga dukungan politik terhadap hal tersebut. Pemimpin mengharapkan aktor domestik untuk mengemaskan slogannya dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Di arena global, slogan-slogan Cina juga berfungsi dengan cara yang sama. Konsep kunci kebijakan luar negeri berfungsi sebagai slogan untuk menandakan tidak hanya visi baru Cina tetapi juga hubungan kekuasaan yang tersirat. Dengan kata lain adalah isyarat politik untuk menegaskan kepemimpinan regional Cina. Banyak orang di Cina percaya bahwa Cina menjadi cukup kuat. Ide-idenya akan mendapatkan perhatian global. Oleh karena itu, pemerintah Cina sangat menyambut para aktor internasional untuk mengulangi konsep tersebut dalam pidato dan tulisan mereka. Tindakan seperti itu sering dianggap tidak hanya sebagai dukungan terhadap konsep itu sendiri, tetapi juga pengakuan atas meningkatnya status global Cina. Singkatnya, pengenalan konsep tersebut merupakan penegasan kekuatan Cina dan berfungsi seperti radar
untuk melihat dukungan internasional kepada China. Slogan kebijakan luar negeri yang tidak jelas membutuhkan kekuatan intelektual untuk menerjemahkan ke dalam ide-idenya yang lebih bijaksana. Para pemimpin Cina mengharapkan komunitas intelektual dan kebijakan Cina untuk mengembangkan konsep-konsep yang tidak jelas itu menjadi sesuatu yang lebih konkret setelah pembukaan lunak mereka. Dengan kata lain, pengenalan konsep berfungsi sebagai slogan untuk memobilisasi aktor domestik untuk dukungan intelektual. Hal ini memungkinkan akademis dan aktor kebijakan Cina untuk membuat konsep-konsep tersebut dengan makna dan cara yang mereka sukai. Hal ini seringkali menghasilkan berbagai narasi yang terkadang saling bertentangan. Dalam beberapa kasus, fenomena ini akan semakin intensif ketika konsep kebijakan luar negeri melibatkan kepentingan ekonomi, di mana berbagai aktor politik dan ekonomi akan berpartisipasi aktif dalam proses ini untuk mencari pengaruh. Aktor-aktor tersebut akan menggunakan sumber daya politik dan intelektual mereka untuk menafsirkan konsep kebijakan dengan cara yang mereka sukai untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Hal ini sering mengundang masalah koordinasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat Cina. Dalam hal komunikasi internasional, hal ini membuat pemerintah pusat tidak mungkin memasukkan narasi kebijakan luar negeri atau menyatukan penggunaan konsep-konsepnya. Ini juga berarti bahwa para pemimpin Cina tidak memiliki kendali penuh atas konsep mereka, bahkan di arena domestik. Dalam hal ini, pendekatan politik slogan berpendapat bahwa selama proses komunikasi slogan ini bukan hanya tentang bagaimana para pemimpin puncak atau pemerintah pusat menggunakan slogan untuk memberi sinyal pesan ke dalam negeri, tetapi juga bagaimana aktor tersebut beraksi terhadapnya. Proses komunikasi dua arah ini membentuk makna konseptualnya dan tingkat perhatiannya yang dapat dipusatkan oleh konsep tersebut dan tindakan yang dapat didorongnya. Pendekatan politik slogan menunjukkan bahwa konsep slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik domestik untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Ini tidak hanya memeriksa bagaimana pemimpin puncak memberi sinyal sebagai sebuah slogan, tetapi juga bagaimana aktor politik lain menanggapi slogan ini. Ini sekian dari saya tentang mereview buku politik slogan. Terima kasih.